Lontara itu bakal adain lapak baca gratis. Lapak baca gratis. Gratis. Apalagi setelah kita memang beberapa kali dapat buku donasi juga ya, Iya. dari akan lebih bermanfaat kalau orang-orang lain pun bisa juga baca Iya. gitu. Dan mungkin kayak kamu atau teman-teman Lontara yang lain atau aku juga bisa mendonasikan bukunya atau meminjamkan bukunya untuk dimasukkan ke lapak baca itu nanti. Salah satu alasan kenapa kita mau bentuk lapak baca ini karena agar semua kalangan, terutama anak-anak remaja gitu, atau yang memang udah dewasa bisa menyentuh buku membaca. Kalau di masa kita kan kayak ya ampun, kayak suram pas masuk gitu, kayak vibe-nya tuh langsung horor kan. Iya, aku aja tuh pernah mau ke perpustakaan daerah ya, dulu waktu zaman kuliah. Astagfirullah, aku tuh mau masuk tapi kayak segan gitu. Kenapa? Karena lah ini ada orangnya nggak sih? Hai semua, aku Fatih dari @fatimoin. Aku Ai dari @imfullybook. Selamat datang di podcast BTS, Bukis Talk Show. Kembali lagi kita membahas tentang Lontara nih. Dan kita punya salah satu program itu lapak baca. Yes. Nah, jadi gimana nih lapak persiapannya? Aduh, persiapannya alhamdulillah udah sekitar 80-90% ya. Karena buku-buku donasi yang kita terima udah lumayan banyak ya. Iya, lumayan Nanti aku juga rencana mau nyumbang juga. Maksudnya ada beberapa buku yang double gitu, atau mungkin buku yang udah nggak aku baca, mungkin aku sumbangin nanti untuk di lapak baca. Jadi Lontara itu bakal adain lapak baca gratis. Lapak baca gratis. Gratis, ya benar. Tapi untuk offline di khusus Makassar ya. Betul. Nanti tempatnya nanti mungkin bisa dicek nanti di Instagramnya Lontara. Dan Lontara Book Club kayak gitu. Terus lapak baca ini juga bisa menjadi salah satu solusi biar orang itu bisa ada fasilitas untuk membaca, akses baca yang gratis gitu kan. Apalagi kita nanti bukanya di tempat umum yang kita harapnya semoga banyak yang bisa datang di situ untuk membaca. Betul. Kayak gitu. Gimana menurut kamu? Kalau kamu gimana? Sebetulnya ini lapak baca adalah salah satu agenda yang aku sendiri secara individu tuh pengen banget lakukan dari dulu, karena aku melihat ya di sejak awal aku terjun ke Bookstagram tuh di akhir 2022 memang udah nggak banyak juga mungkin, tapi ada beberapa teman-teman Bookstagram atau teman-teman BookTweet yang benar-benar meramaikan dan bahkan menjadi membuka lapak bacanya sendiri gitu. Itu adalah hal yang menurutku agak sulit kulakukan kalau sendiri gitu. Makanya ketika kita punya komunitas, kita memang langsung mengagendakan nanti kita bikin lapak baca ya. Apalagi setelah kita memang beberapa kali dapat buku donasi juga ya dari penerbit gitu-gitu kan. Benar. Jadi emang dari dulu aku udah tertarik banget pengen ada lapak baca supaya akses baca itu bisa lebih banyak dan lebih luas, dan mungkin supaya orang-orang terbiasa melihat buku aja gitu. Sesimpel bahwa rame-rame tuh nggak cuma ada makanan, tapi ada buku gratis juga yang bisa kamu baca gitu. Karena biasanya kan orang-orang yang buka lapak baca tuh pasti bukanya di lapangan atau di taman yang sekelilingnya tuh kayak banyak jajanan juga. Kayak kemarin kita kan udah sempet survei tuh di salah satu lokasi yang memang sudah. Dia tuh setiap weekend tuh kayak ada Car Free Day gitu kan. Dan banyak banget jajanan dan lokasinya juga sepertinya oke. Makanya kita sempat mempertimbangkan kayaknya kalau kita buka lapak baca di sini cocok nih tempatnya gitu. Benar. Karena orang-orang selalu rame kumpul, ada tempat duduknya, bisa sambil baca buku, lihat danau juga gitu kan. Iya, benar. View-nya juga mendukung ya. Ya, view-nya mendukung. Jadi itu adalah hal yang benar-benar aku semogakan, dan mudah-mudahan at least bulan depan atau akhir bulan ini itu udah bisa berjalan gitu ya di Lontara gitu. Karena menurutku ada banyak banget buku-buku yang udah kita punya, komunitas kita punya, dan itu tuh akan lebih bermanfaat kalau orang-orang lain pun bisa juga baca gitu. Dan mungkin kayak kamu atau teman-teman Lontara yang lain atau aku juga bisa mendonasikan bukunya atau meminjamkan bukunya untuk dimasukkan ke lapak baca itu nanti. Benar. Kita harapannya itu ya, karena memang aku sadar kenapa salah satu alasan kenapa kita mau bentuk lapak baca ini karena
Ya itu dia tadi yang seperti di episode sebelumnya kita bahas, banyak pembajakan. Betul. Jadi makanya salah satu solusinya adalah kita mau mengadakan lapak baca biar agar semua kalangan, terutama anak-anak remaja gitu, atau yang memang udah dewasa bisa menyentuh buku membaca gitu kan. Karena Anak kecil juga bener anak kecil juga karena dibiasakan sekarang itu emang dibiasakan untuk membaca, karena kalau enggak udah susah banget kalau dewasa nanti. Terus juga mungkin karena gini ya, kalau di kalau di kota besar di di Jakarta itu mereka lebih banyak akses bacanya, kayak ada Book Hive kan itu. Jadi memang ada pojok lemari baca di lokasi-lokasi tertentu. Benar. Dan hal tersebut kan belum ada di Makassar ya. Jadi kayak harapan kita adalah dengan Bukalapak Baca paling enggak itu udah bisa menjangkau beberapa orang mungkin yang kesulitan untuk meminjam buku secara digital. Atau mungkin memudahkan orang-orang yang seenggaknya sedang main, sedang cari jajan terus ngeliat buku, kayaknya menarik, ayo kita baca buku dulu deh. Sesimpel itu aja gitu, kayak apa ya, berusaha menormalisasi ada buku di mana-mana gitu dalam event apapun. Benar, harusnya sih kayak gitu. Satu lagi aku mau nanya nih, kan sekarang ini tuh tidak selain lapak baca kan, dulu kita tuh atau aku tuh biasa pergi ke perpustakaan. Nah dulu aku tuh kalau pergi ke perpustakaan itu paling ke perpustakaan kampus. Dan aku sulit sekali menemukan perpustakaan daerah yang waktu aku kuliah dulu ya. Jadi biasa kalau aku lagi mau cari bacaan atau even cari buku pembelajaran, itu biasa aku ke perpus kampus. Dan emang di kampus aku itu vibes kampusnya tuh enak banget, jadi biasa nongkrong pasti selalu di perpus. Nah kalau kamu sendiri tipe yang suka jalan-jalan ke kampus lagi ya, iyalah ke perpus. Gimana? Sebenarnya aku punya stigma negatif nih tentang perpustakaan. Mungkin karena memang pada saat aku sekolah dan kuliah, kebanyakan buku-buku di perpustakaan itu cuman buku-buku untuk pembelajaran aja. Iya kan? Ya kan? Benar. Jadi memang sebenarnya nggak stigmanya nggak negatif juga, cuman maksudnya lebih ke formal kali ya. Kayak image-nya tuh kayak serius banget, orang yang benar-benar ke perpustakaan itu cuman orang yang mau belajar. Jadi bukan orang yang mau membaca dan belajar kan beda ya menurutku. Iya, benar. Membaca itu mungkin kita cuma mau berleha-leha, mau menikmati gitu, mau mengisi waktu kosong, tapi belajar itu kan benar-benar ada tujuan kenapa kita mau membaca itu. Kalau membaca kan nggak punya tujuan juga menurutku nggak apa-apa. Iya benar-benar menghibur pun juga mengisi waktu luang gitu kan, simply cuma mau membaca aja gitu kan. Tapi hal tersebut tuh kayak agak asing kalau kita cuman bilang mau baca ke perpustakaan, kayaknya jarang gitu. Orang yang ke perpustakaan itu cenderung memang mau belajar. Paling enggak mereka tuh cari buku untuk referensi tugas, ya kan? Bener banget. Jadi dulu tuh aku punya dalam perspektifku ya, perpustakaan itu adalah tempat untuk orang-orang yang mau ngerjain tugas. Yang serius ya. Ya kan? Benar. Yang serius. Jadi perpustakaan itu bukan tempat untuk orang membaca. Membaca kan ini konteksnya luas ya. Membaca kan nggak harus buku pelajaran. Tapi yang terjadi, yang ada pada kenyataannya, rata-rata buku di perpustakaan sekolah ya, itu buku-buku pelajaran aja. Padahal menurutku ya justru untuk memulai minat baca ya harusnya dikasih bacaan-bacaan ringan dulu gitu. Jadi menurutku untuk memulai niat baca itu sendiri seharusnya sekolah-sekolah ini memprovide buku-buku ringan juga yang ada di perpustakaan. Tapi aku nggak tahu ya perpustakaan sekolah zaman sekarang tuh seperti apa. Mungkin udah lebih update. Kalau di masa kita kan kayak ya ampun, kayak suram pas masuk gitu, kayak vibe-nya tuh langsung horor kan. Iya, aku aja tuh pernah mau ke perpustakaan daerah ya, dulu waktu zaman kuliah. Astagfirullah, aku tuh mau masuk tapi kayak segan gitu. Kenapa? Karena ini ada orangnya nggak sih? Ya, kayak betul. Saking maksudnya kayak sepi, sunyi, kayak gak ada kehidupan kan. Jadi kayak aku kira tutup atau aku kira memang lagi gak beroperasi aja gitu kan. Jadi udah putar balik keluar. Jadi aku tuh mau nongkrong di situ loh. Maksudnya baca-baca apalah. Sadly ya, di Sulawesi Selatan tuh
perpustakaan daerahnya sampai sekarang kayaknya masih kurang terurus dan kurang disediakan budget untuk bisa lebih baik gitu. benar. Bahkan biasanya kadang kalau dari luar tuh gedungnya kayak udah gedung tua, ya kan. Waktu ini aku pernah kayaknya ini tahun kemarin sih, masih baru kan tuh, tahun kemarin 2023. Aku tuh sempet kayak ngomong pas pulang ke rumah orang tuaku. Iya. Aku bilang ke adekku, aku pengen ke perpustakaan di sini. Tapi adekku tuh langsung bilang, udah nggak usah, perpustakaan di sini nggak sih? gitu, kayak apa, buku-buku tua doang, terus kayak kadang nggak ada penjagaannya. Nah, itu malah dia. Kadang nggak buka, ya kan? Itu dia yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah, itu harus di maintenance. Nuansanya, vibes-nya harus diperbaiki dulu gitu kan. Maksudnya jangan yang terlalu serius gitu lah. Maksudnya jangan strict juga. Gimana orang mau masuk? Gimana? Kan? Iya, benar. Terus juga update buku-bukunya. Gimana sih? Aduh, gak ngerti juga sih. Itu penting. Intinya sih, pemerintah menurutku. sih yang harusnya ini bergerak untuk memajukan literasi ya, khususnya di Makassar gitu kan. Kalau di Jakarta kan ada perpustakaan ini kan. Jadi perpusnas itu aman lah itu. Kalau kita di sini mana? Aku tuh ya bener-bener kayak culture shock sih pas ke Jakarta itu ke perpusnas. Karena aku jujur sebenarnya tadinya bukan anak perpustakaan. Karena seperti yang aku bilang, image perpustakaan itu udah buruk di mata aku. Jadi aku juga nggak pernah kepikiran mau ke perpustakaan, walaupun perpustakaan Jakarta. Jadi waktu aku masih tinggal di Bandung pun aku nggak pernah ke perpustakaan gitu. Aku perginya ke kafe buku. Aku perginya ke toko buku aja gitu-gitu. Karena memang ya itu, image perpustakaan tuh seperti itu. Nah, baru pas aku join Bookstagram, aku melihat tuh orang-orang yang ke perpusnas yang ya Allah, ternyata keren banget perpusnas ini, ada 24 lantai. Oh my god. Paling tinggi kalau nggak salah tuh perpustakaan di dunia yang paling tinggi. Oh ya? Itu perpusnas. Dan setiap lantainya tuh benar-benar variatif gitu. Jadi nggak cuma buat baca aja, ada ruang audiovisual juga. Jadi bisa nonton film, ada banyak. Wah, keren banget. Ya, bahkan kayak ada kayak satu lantai itu aku lupa nama lantainya, lantai apa, tapi di situ banyak literasi kuno. Jadi aku ngeliat tuh kayak buku-buku yang naskah-naskah kuno. Dan di situ bahkan kita bisa ngambil buku gratis. Waktu itu aku ambil buku tentang Lontara, kalau nggak salah buku Bugis gitu. Masa? Ya, makanya tuh bener-bener image-nya tuh jauh banget sama perpustakaan yang ada di dalam benak aku yang ada di Makassar ini gitu kan. Seandainya semua perpustakaan semenyenangkan itu, seupdate itu, dan modern gitu ya, orang-orang pasti nggak akan males ke perpustakaan. Simply kalau misalkan ada tempat keren ya, perpustakaan keren, minimal orang mau ngonten ke sana. Iya, benar. Minimal walaupun dia nggak baca, kontennya tersebar, itu akan bisa mengundang orang untuk datang ke sana. Apalagi untuk orang yang memang suka baca kan. Benar. Tapi kalau dari bangunannya aja nggak menarik, masuk makin nggak menarik lagi. Gimana dong ya? Iya, benar. Jadi makanya aku tuh kadang sungkan gitu loh masuk ke perpustakaan daerah, karena kupikir tidak beroperasi lagi, ternyata masih, cuma ya itu dia, nggak pokoknya vibes-nya tuh makanya nggak terurus gitu ya. Iya, kayak nggak terurus. Maksudnya ini perlu jadi PR juga untuk pemerintah setempat, biar mungkin diperhatikan lagi maintenance-nya gitu kan, terus update buku-bukunya, terus lebih kenceng promosinya. Karena aku lihat nggak ada promosi sama sekali. Itu menurutku penting sih. Makanya gimana orang tahu kalau nggak ada promosi kan? Padahal ya waktu ini kan Lontara tuh pernah diundang ke acaranya BI. Nah, salah satu pengisi acaranya BI pada saat itu tuh ada perwakilan dari Perpusnas, Perpustakaan Indonesia kan. Nah, orang Perpusnasnya sendiri ini bilang bahwa sebenarnya Perpusnas tuh ada program untuk kayak bagi-bagi buku gitu loh, terutama yang buku-buku untuk daerah yang di pelosok yang memang kayak akses bukunya masih sulit gitu. Benar. Nah, itu sebenarnya kayak harusnya kerjasama nggak sih? Harusnya justru relasinya tuh justru harus orang-orang seperti itu ke perpusnas, kayak supaya di approve, misalkan ada proposal mau minta buku apa bla 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 gitu kan. Apalagi kayak kalau misalkan perpustakaannya nih misalkan, atau misalkan nggak ada perpustakaan deh, pasti tuh kayak
seharusnya negara tuh bisa banget mengakomodasi budget ke arah sana gitu kan. Iya benar. Tapi aduh kenapa ya, mungkin ini ya karena aku mikirnya seperti ini ya, orang-orang tua mungkin, orang-orang pengurus, orang-orang pemerintahan daerah ini melihatnya anak-anak tuh nggak suka baca. Jadi mereka nggak mau memperbaiki perpustakaan, mungkin mikirnya percuma nanti anak-anak juga nggak, anak-anaknya juga nggak suka baca. Padahal justru kebalikan gitu. Justru karena anak-anak nggak suka baca, harusnya kamu lebih gencar lagi gitu. Harusnya gimana caranya supaya anak suka baca gitu kan? Biar menarik ya, apalagi Gen Z sekarang itu harus diperhatikan loh biar mereka makin suka baca. Terus juga ini juga penting menurutku, apa namanya, sosialisasi di sekolah-sekolah itu. Oh iya, benar. Karena kan ya sebenarnya yang penting itu adalah sosialisasi langsung ke muridnya. Bisa dari gurunya dulu mungkin. Benar. Kayak mempromosikan di perpustakaan kita ada buku-buku ini loh. Jadi untuk kalian yang ada kelas atau apa bisa baca buku ini misalnya di sana. Yang penting adalah apa, sesuai rate-nya aja gitu, sesuai dengan target pembacanya aja, itu menurutku aman-aman. Karena buku itu kan ada rate-nya ya, dewasa, remaja, usia berapa, dan kalau itu udah terpenuhi, yang ada di sekolah itu udah sesuai dengan umur-umur yang anak-anak sekolah itu, udah aman gitu. Benar. Yang penting nggak dikasih buku yang bukan umurnya aja sih. Benar. Jadi nggak usah selalu fokusnya harus banyakin buku pelajaran. Karena apa? Karena sebenarnya kita di sekolah juga udah ada buku paketan. Iya, ya LKS kan? Gitu kan istilahnya dulu. Kita udah ada buku paketan, kita udah disuruh beli buku sendiri juga gitu. Jadi harusnya justru perpustakaan ini menyediakan buku-buku penunjang yang lain gitu. Nggak mesti semuanya tentang mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah gitu, tapi juga justru di luar itu gitu kan. Apalagi kan sebenarnya buku-buku itu luas banget gitu, maksudnya ide-ide dalam setiap cerita itu bisa beraneka ragam banget kan. Jadi sebenarnya kita juga bisa belajar dari buku-buku fiksi atau buku non fiksi gitu kan, nggak mesti dari buku pelajaran aja. Dan ya kayak yang aku bilang tadi, justru mungkin minat baca itu akan tumbuh perlahan gara-gara kita baca baca buku yang ringan-ringan. Mungkin dari situ malah lebih ada ada ketertarikan, misalkan di buku ini bahas tentang apa, elektromagnetik atau apa, mungkin anaknya jadi lebih tertarik dengan bidang tersebut gitu. Jadi dia mencari tahu lebih dalam lagi di buku pelajaran. Itu kan bisa jadi seperti itu. Karena aku inget banget ya, ini sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan buku, tapi aku inget banget bahkan anime, manga, ada yang judulnya Haikyuu tuh volley, dan anime itu membuat orang pertumbuhan anak-anak yang suka volley di Jepang tuh bener-bener ngaruh tuh gara-gara si Haikyuu ini. Karena betapa populernya Haikyuu dan berpengaruh itu betapa Haikyuu ini memberikan influence pada anak-anak sehingga mereka jadi suka, jadi ada ketertarikan untuk belajar volley, untuk mau ikutan ekskul volley. Itu maksudku. Jadi kayak dari manga yang ide ceritanya sesimpel cuma main volley, tapi itu kan berpengaruh ternyata kan, memberikan dampak ya. Sama juga karena aku pun nonton Haikyuu itu, aku kan udah baca manganya sampai selesai juga. Tapi pada saat aku pertama kali nonton Haikyuu itu 2016 kalau nggak salah, dan aku suka banget memang. Dan ada kepikiran, ya ampun seandainya aku nonton ini, seandainya aku masih sekolah dan aku nonton ini, aku mungkin pasti mau main volley juga kan, akan lebih into volley gitu. Itu maksud aku, buku-buku itu walaupun idenya tuh mungkin nggak yang spesifik tentang pelajaran tertentu, itu justru bisa menjadi pemicu orang-orang mau belajar. Setuju banget. Ya nggak sih? Iya, tapi kadang-kadang tuh orang kita tuh mikirnya ya kalau mau belajar langsung di buku pelajaran aja gitu. Justru kan biasanya anak-anak nggak mau ya, karena memang sudah terdoktrin di pikirannya tuh kayak harus belajar, ini tuh serius, ini tuh sulit gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak dari perspektif manga seperti Haikyuu itu, oh ternyata volley itu membangun kerjasama, menyenangkan ya, ternyata gini-gini kan, yang terbentuk justru kayak apa ya,
positif si voli ini. Jadi orang jadi pengen main voli gitu.